Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatus Subhan. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang filsafat dari para ahli, yaitu Imam Al-Ghazali. Pandangan Al-Ghazali terhadap filsafat dan para filosof dalam fase awal-awal perkembangannya intelektualnya. Al-Ghazali banyak berkarya di bidang ilmu syariat ketika masih di Baghdad. Namun, setelah itu, dalam kurun 2 waktu, Al-Ghazali memahami filsafat dengan seksama. Hampir setahun ia terus merenungkannya, mengulang-ulang kajiannya, dan membiasakan diri dengannya. Di samping meneliti kebohongan dan penyelewengan yang terkandung di dalamnya. Pada saat itulah Al-Ghazali menyingkap pemalsuan dan tipu-tipuan, serta membedakan unsur yang benar dan yang cuma khayatan. Dalam Al-Mukhris, Al-Min, Al-Dhalal, dan Al-Ghazali memberikan klarifikasi filosof sekaligus memberikan penilaian vonis kekafiran kepada mereka. Pertama, pengikut ateisme. Kelompok ini merupakan golongan filosof yang mengingkari Tuhan yang mengatur alam ini dan menentang keberadaannya. Mereka mempunyai dugaan kuat bahwa alam telah ada dengan sendirinya, tanpa campur tangan Tuhan. Mereka berkeyakinan bahwa hewan berasal dari sperma, dan sperma berasal dari hewan, dari zaman dahulu dan selamanya tetap seperti itu. Menurut Al-Ghazali, mereka itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kedua, pengikut faham naturalisme. Mereka merupakan golongan filosof yang setelah sekian lama meneliti keajaiban hewan dan tumbuh-tumbuhan alam atau tabi'ah, dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaannya Tuhan. Akhirnya, mereka mengakui keberadaannya. Namun, karena terlalu banyak meneliti alam, mereka terkesan dengan watak biologis hewan yang memiliki pengaruh terhadap daya-daya inderawi mereka. Akibatnya, mereka pun berpendapat bahwa daya pikir manusia tergantung pada watak biologisnya. Dan ketika watak biologisnya hilang, maka hilang pula lah daya pikirnya. Pada akhirnya, mereka berpandangan bahwa tidak mungkin mengembalikan sesuatu yang telah tiada. Mereka berkeyakinan orang yang telah tiada, ruhnya tidak akan kembali. Selain itu, mereka juga menentang eksistensi akhirat, surga, neraka, hari kiamat, dan hisab. Ketiga, penganut filsafat ketuhanan. Mereka adalah golongan filosof yang percaya kepada Tuhan. Mereka para filosof Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, serta orang-orang yang mengekor pada pemikiran mereka. Kelompok ilahiyun ini pada garis besarnya membantah 2 kelompok pertama, yaitu Dahriyun dan Tabi'iyun. Al-Ghazali lebih lanjut menyatakan bahwa Aristoteles pada fase berikutnya menolak dan menyanggah dengan tegas pandangan Plato dan Socrates, beserta pendahulunya yang mengikuti filsafat ketuhanan, sehingga ia keluar dari ruang lingkup mereka. Hanya sayangnya, dalam filsafatnya, ia masih menyisakan beberapa hal kecil yang setidaknya masih mengandung indikasi berukuran yang belum dapat ia lepaskan. Dari pandangan itu, Al-Ghazali memvonis kafir, termasuk para filosof Islam yang terinspirasi pandangan-pandangan Aristoteles, seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh kawan saya selanjutnya. Oke, sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi tentang mengenai filsafat metafisika Al-Ghazali. Dalam Al-Mukhris, Al-Ghazali telah mengklasifikasi filosof menjadi 3 kelompok di atas. Setelah itu, Al-Ghazali mencoba mengalihkan perhatian pada pembagian ilmu-ilmu mereka dari segi tujuan yang ingin dicapai. Dalam pandangannya, Al-Ghazali menggolongkan ilmu tersebut menjadi 6 kelompok, yaitu matematika, logika, fisika, metafisika, politik, dan etika. Di antara menjadi fokus di sini adalah metafisikanya. Berbicara metafisika tidak bisa lepas dengan masalah ketuhanan. Matt Cross menyebutkan bahwa dalam masalah ketuhanan, Al-Ghazali banyak mengikuti
dan membentengi aliran Arsyah. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa akal harus dipergunakan sebagai penopang karena ia bisa mengetahui dirinya sendiri dan bisa mempersepsi benda lain. Namun Al-Ghazali menghentikan akal pada batas-batas tertentu dan hanya naklah yang bisa melewati batas-batas ini. Meskipun demikian, menurut Ali, argumentasi-argumentasi yang telah dibangun Al-Arsri mengenai konsep ketuhanan lebih mendekati pada argumentasi yang bersifat filosofis daripada argumentasi agamis. Oleh karenanya, Al-Ghazali kemudian mencoba kepada jalan lain yang dianggap lebih agamis, yaitu menempuh jalan tasawuf. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sifat-sifat Allah Al-Ghazali. Al-Ghazali memegang pendapat yang dianut oleh Al-Asy'ari sehingga tidak menerima pendapat yang dikemukakan oleh kaum Hasyiyah maupun Mu'tazilah karena kedua aliran ini dianggap sebagai aliran kaum ekstrim. Karena dia mengetahui zat, karena dia terkait dengan penciptaan alam menurut Al-Farabi dan Ibnu Sina bahwa wujudnya alam bukanlah diciptakan Allah, memang prima causa, penyebab pertama, penggerak pertama wajib al-wujud. Namun Allah bukanlah pencipta alam, melainkan sebagai penggerak pertama. Allah menciptakan sesuatu dari bahan yang sudah ada secara pancaran dalam kurung emanasi. Dengan demikian Allah menciptakan alam semenjak azali dengan materi alam berasal dari energi yang kadim.